Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus. Turun. Baju hijau. Mas, Kemenkopolhukam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenkopolhukam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Mas, kalian mau terbuka apa? Clear ya? Ini gue nggak tahu, gue digeser ke dalam lagi bagaimana, gue nggak tahu SNBJ. Kan pelatih. Bandiki. Ya, bawa. Kabelnya Mas, kita geser ya. Mas Fahmi, Mas Abe. Nggak tahu apa. Apa? Kabelnya. Gue nggak tahu. Gue harus digesernya kapan? Boleh ditarik dulu sih, nanti kita di abang dulu gitu. Mas, boleh tolong hubungi kamu itu Mbak Bang. Ujungnya mana sih? Kenapa?
Gimana tadi sampai kan? Munduran Pak. Di depannya di depan. Iya, kan gua di panggung, nggak bisa balik. Ya, berikutnya pemirsa, ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai persoalan kesenjangan ekonomi selama ini masih menjadi masalah utama dalam meningkatkan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah. Untuk itu, ekonom senior INDEF Afiliani menekankan pemerintah perlu mengambil solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Afiliani juga meminta pemerintah terus memperluas serapan tenaga kerja di segala sektor industri, baik di tingkat perkotaan, kabupaten hingga pedesaan. Upaya penciptaan lapangan kerja ini bisa melindungi masyarakat dari efek sosial gejolak perekonomian yang berkepanjangan. Problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah, jadi kebijakan di dalam APBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Apapun itu harus dikaitkan dengan mereka. Karena kalau kita melihat dari RAPBN, terlihat sekali bahwa untuk sosial atau program populisnya sangat banyak ya. Itu biasanya menyentuhnya hanya di bawah saja. Sedangkan yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah, yang mereka tidak tersentuh BLT, mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri, mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantap atau makan tabungan gitu ya. Sementara itu, pemirsa, dari sektor industri, Kementerian Perindustrian menegaskan terus mendorong kebijakan dan program prioritas sektor industri di tahun 2026 yang secara masif mendukung perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional ditargetkan bisa mencapai 18,66%. Di mana industri pengolahan non-migas ditargetkan bisa tumbuh 6,52% pada tahun 2026. Selain itu, Menperin juga mengejar sumbangan manufaktur sebesar 74,85% terhadap ekspor nasional serta menyerap 14,68% tenaga kerja. Pertumbuhan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor serta penguatan daya saing. Target ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada tahun 2029. Pencatatan seperti ini selama ini tersebar di mana-mana, belum terkonsolidasi di sektor manufaktur. Ya, itu salah satu contohnya. Misalnya yang kita benahi dalam pencatatan ya akhir-akhir ini adalah kawasan-kawasan industri. Nah, kawasan-kawasan industri itu sebelumnya belum masuk dalam basketnya dari kegiatan manufaktur. Yang sebentar lagi kita akan periksa, yaitu